Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas apa sih manfaat dari afirmasi. Dan afirmasi rutin itu bisa menciptakan program baru di dalam diri kita. Menurut pengertiannya, afirmasi adalah pernyataan. Tapi dalam konteks yang kita bahas, afirmasi adalah upaya memasukkan program pikiran positif melalui pernyataan lisan maupun tulisan, teman-teman. Kenapa kita perlu belajar afirmasi? Karena tanpa disadari kita selalu mengucapkan pernyataan negatif atau afirmasi negatif yang berefek negatif pula pada hidup kita, sehingga kita seperti menarik orang serta pengalaman yang negatif yang masuk dalam kehidupan kita. Contoh pernyataan negatif itu banyak sih teman-teman. Contohnya gini, sekarang ada kata-kata yang pernyataannya begini, sekarang ini ya zaman sangat susah sekali. Itu artinya teman-teman, kita menegaskan kepikiran kita untuk fokus pada kesusahan. Wajar bila orangnya mengalami kesusahan hidup. Sebenarnya pikiran itu tidak bisa memilih teman-teman. Apapun yang kita katakan maupun baik ataupun buruk, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Dia tidak bisa memilih mana informasi yang harus dia masukkan atau tidak. Makanya teman-teman, afirmasi itu sangat penting sekali untuk mendetoks pikiran-pikiran yang tidak perlu kita masukkan ke dalam data diri kita atau program diri kita. Karena ketika kita membiasakan disiplin melakukan afirmasi teman-teman, itu kita sedang memperbaiki pikiran-pikiran kita dengan kualitas-kualitas yang baik, sehingga program yang ada dalam diri kita juga lama-kelamaan akan membaik, sehingga akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Banyakan orang-orang yang mentalnya tertekan, pandangannya sempit, mudah sakit hati karena dia cenderung memilih pikiran-pikiran yang dimasukkan atau hal-hal yang sifatnya kayak tontonan, cara bergaul dengan orang-orang yang pikirannya sempit. Itu juga akan menyumbang afirmasi ke dalam dirinya, sehingga lama-kelamaan bank di kepalanya berisi hal-hal atau input-input yang kurang bagus teman-teman. Nah, daripada kita membiasakan kata-kata misalnya, saya tidak mau hidup susah lagi karena sejak dulu sudah merasakan pahitnya hidup miskin. Miskin itu gak enak karena suka dihina, gak dianggap, serta dicemooh. Jadi saya gak mau miskin dan susah. Lebih baik kita mengatakan hal-hal seperti ini. Ini contoh aja teman-teman ya, bahwa afirmasi itu sangat penting. Ketika kamu mengatakan yang baik, maka tubuh kamu akan merespon dengan baik. Misalnya begini, saya memutuskan hidup berlimpah karena saya ingin membantu banyak orang yang hidupnya kurang beruntung. Saya ingin memberi arti pada kehidupan dengan berbagai kebahagiaan. Atau kamu bisa lakukan afirmasi, mulai sekarang dan seterusnya saya memilih untuk hidup bahagia. Mulai sekarang dan seterusnya saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang bisa bekerja sama dengan saya dengan sangat baik dan penuh perhatian dan penuh kepedulian. Dan entah kenapa semua itu kejadian di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas keajaiban ini dan aku siap menerima segalanya. Misalnya seperti itu teman-teman, daripada kita selalu merasakan hal-hal yang negatif. Karena afirmasi negatif itu lama-kelamaan akan bermanifestasi menjadi sebuah rasa yang kuat atau vibrasi yang kuat di dalam hidup kita, sehingga dia akan mewujudkan apa yang ada di dalam realitas pikiran kita menjadi sebuah hal yang kita dapatkan di kehidupan nyata kita. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan sebuah musibah dan lain-lain, perhatikan, mungkin saja afirmasi kita selama ini banyak yang belum memberdayakan. Mungkin saja banyak rasa-rasa yang besar sekali memberikan sumbangsi yang negatif pada diri kita. Untuk itu saran saya, jika kita
kita masih memiliki afirmasi negatif, mulai sekarang tuliskan jurnalnya dan apa saja afirmasi yang perlu kita ubah di dalam hidup kita. Cari afirmasi yang kurang memberdayakan atau kurang bermanfaat lagi buat kita, segera lepas.